Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teknik elektro kelas A1. Hari ini kembali berjumpa dengan Ibu di mata kuliah Fisika Dasar. Nah, untuk hari ini fisika dasarnya Ibu berikan materi tentang besaran, dimensi, dan satuan. Minggu lalu sebenarnya kita udah masuk secara garis besar ya untuk mata kuliah fisika. Jadi sedikit banyak Ibu sudah menjelaskan, Ibu sudah mengabsen nama-nama kalian, kemudian kita sudah berkenalan. Jadi minggu ini kita langsung masuk ke materi. Sebagaimana yang kita ketahui, mata kuliah fisika dasar itu adalah pengembangan dari mata kuliah fisika yang kalian peroleh ketika di sekolah menengah umum. Nah, ini dia RPS rencana perkuliahan semester yang telah kita susun untuk mata kuliah fisika ini. Jadi kan deskripsi dari mata kuliah fisika dasar adalah mengenai pengukuran, besaran, satuan, dan vektor. Ya. Kemudian ada di dalamnya gerak dalam satu dimensi, gerak dalam dua dimensi, dinamika, gravitasi, keseimbangan benda tegar, usaha dan energi, kemudian ada momentum, impuls dan tumbukan, ada osilasi, ada elastisitas, kemudian ada fluida statik, ada fluida dinamis, dan kalor. Nah, jadi materi-materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini adalah terkait dengan item-item yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, buku-buku yang bisa kita jadikan rujukan itu ada beberapa. Yang pertama, Ibu juga punya satu buku tentang fisika dasar. Jadi nanti akan Ibu berikan, soft copy-nya juga ada. Kemudian buku dari Douglas C. Giancoli untuk fisika, prinsip, dan aplikasi jilid 1. Kemudian David Halliday dan Robert Resnick itu juga buku acuan untuk fisika dasar 1 terbitan dari Erlangga. Kemudian Paul Tipler itu untuk fisika, sains, dan teknik. Kalian juga bisa cari. Jadi kalau masalah buku, Ibu rasa tidak ada kendala. Yang paling penting dalam satu semester ini untuk satu mata kuliah, kalian jangan tidak punya buku sama sekali. Nah, karena apa? Proses perkuliahan kita kan sekarang daring, jarak jauh. Jadi dosen-dosen tidak bisa memantau sistem belajar kalian itu seperti apa. Kalau kita tatap muka, kemungkinan besar dosen bisa memantau si mahasiswanya itu yang dia punya apa. Tapi kalau saat ini Ibu dan dosen-dosen yang lain tidak bisa memantau apa buku pegangan kalian. Tapi yang pasti yang Ibu harapkan ini untuk MK Ibu aja, tapi Ibu ya yakin semua mata kuliah dosen-dosen itu tetap mengharapkan minimal ada buku pegangan yang kalian pegang. Teknisnya terserah, bisa langsung cari ke perpustakaan, itu semua buku-buku fisika yang Ibu sebutkan itu ada, atau cari di Google, e-booknya itu ada. Ya. Nah, kemudian di rencana pembelajaran semester, di sini Ibu paparkan, file ini ada di e-learning, bisa di-download ya. Jadi untuk awal itu pertemuan pertama yang diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dengan baik dan berkomitmen menjalankan kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan kita sama dengan mata kuliah yang lain. Kita ada apa? Ada 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertemuan itu di dalamnya ada kuis, di dalamnya ada ujian tengah semester, kemudian di dalamnya ada ujian akhir semester. Nah, kemudian di dalamnya ada apa? Ada tugas. Nah, sistemnya itu tugas itu diberikan biasanya setiap kali pertemuan. Kemudian kuis itu
prinsipnya ujian kecil setelah 3 atau 4 kali pertemuan. Kemudian ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini sistemnya terjadwal. Jadi ada jadwal dari prodi, nanti diberikan misal minggu kedua bulan Desember kita sepakat itu ujian tengah semester. Jadi itu semua terjadwal sama dengan ujian akhir semester ya. Nah, semua nilai-nilai itu direkap, hasil akhir yang kalian dapat itulah yang menjadi nilai yang terletak di KHS. Akah dia B, C, D, atau E? Ya, Ibu harapkan kelas ini tidak ada yang bermasalah di nilai. Ya. Jadi untuk pertemuan yang kedua, nah ini ya rencana Ibu hari ini itu udah masuk pertemuan yang kedua. Jadi hari ini kita akan mengenal struktur dan sifat dari fisika. Kemudian di dalamnya ada besaran dan satuan pengukuran. Nah, untuk ini Ibu sudah siapkan bahan perkuliahan ya untuk bahan yang besaran, dimensi dan satuan. Nah, kita langsung masuk ke yang ini ya. Jadi, apa itu besaran fisika dan sistem satuan? Nah, kita sudah mengenal kata-kata besaran ini sudah lama. Sistem satuan juga sudah kita kenal. Jadi, besaran ini sesuai dengan kata-katanya besar ya. Jadi besar itu sesuatu yang memiliki nilai. Nah, segala sesuatu yang memiliki nilai itu dinamakan besaran. Nah, sekarang kita berangkat dari pengamatan peristiwa yang ada di alam. Nah, contohnya seperti apa? Nah, semua massa yang ada di alam, baik diri kita, dan misal binatang, gajah, itu pasti memiliki massa tubuh yang berbeda-beda. Ya. Nah, segala sesuatu yang kita amati itu tidak lepas dari yang namanya pengukuran. Nah, lantas apakah yang diukur? Nah, segala sesuatu yang dapat diukur di dalam kajian fisika itu namanya besaran fisika. Nah, itu dulu ya. Segala sesuatu yang dapat diukur di dalam ilmu fisika itu namanya besaran fisika. Nah, contohnya apa-apa aja yang bisa diukur? Yang pertama, diri kita sendiri. Yang bisa diukur dari diri kita sendiri apa? Berat badan. Ya. Nah, berat badan itu bahasa fisikanya adalah massa. Jadi massa setiap benda itu pasti bisa diukur. Massa gajah itu berbeda dengan massa sapi. Kemudian massa tubuh kita itu berbeda dengan massa kucing. Jadi segala sesuatu yang bisa kita ukur yang dalam konteks massa itu termasuk besaran. Nah, massa itu termasuk besaran fisika. Massa ya. Nah, kemudian di sini untuk pengukuran itu sendiri ya. Pengukuran itu tidak hanya termasuk massa. Waktu juga termasuk besaran. Kemudian panjang juga termasuk besaran. Itu termasuk dalam pengukuran ini tadi. Nah, setiap pengukuran itu memiliki kuantitas ya. Kuantitas itu disajikan dalam dua hal, yaitu yang pertama harga, yang kedua adalah satuan. Nah, misal massa seseorang, massa si A adalah 50 kg. Ada dua hal, ada kuantitas 50, kemudian ada kuantitas kilogram. Nah, yang 50 itu adalah nilai atau harga. Masuknya itu adalah ke sistem matrik. Kemudian
kilogram itu termasuk dalam satuan. Satuan acuannya adalah SI atau sistem internasional. Dalam sistem internasional ini kita mengenal sistem MKS ya atau sistem CGS. Yang belum paham bisa di searching kembali di Google apa itu MKS ya. MKS adalah meter, kilogram, sekon. CGS adalah sentimeter, gram, second. Nah, kemudian di antara penyajian harga atau nilai satuan ini tentunya tidak terlepas dari standar pengukuran dan sistem satuan. Nah, seperti apa standar pengukurannya? Semua pengukuran pasti punya standar tertentu, ya. Sama juga sistem satuan juga memiliki sistem satuan tertentu yang sudah diatur dalam sistem internasional. Nah, kemudian setiap pengukuran ini pasti dia memiliki alat ukur massa, dia memiliki alat ukur massa. Waktu, kita memiliki alat ukur waktu, kemudian panjang, alat ukur panjang itu ada. Nah, setiap alat ukur supaya dia normal itu wajib melakukan proses kalibrasi. Itu ya. Nah, ini kita kembali ke besaran fisika. Secara garis besar, besaran fisika itu dibagi dua. Yang pertama konseptual, yang kedua matematis. Ya. Secara konseptual, besaran itu kita bagikan dua. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Ya. Yang kira-kira tidak begitu paham, bisa dicatat, kemudian dicari tahu. Jangan biarkan ketidakpahaman itu akan terus berlanjut sampai seterusnya. Jadi menutup kalian untuk mencari tahu apa yang tidak paham, itu tidak boleh. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Dalam sistem internasional, besaran pokok itu ada 7. Nah, ya, apa-apa saja? Coba dicari. Yang pertama apa? Massa. Yang kedua, panjang, ya. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, intensitas cahaya. Kemudian jumlah zat. Kemudian apa lagi? 2 lagi, cari, ya. Kemudian di sini ada besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sedangkan besaran pokok ini adalah besaran inti yang tidak bisa diturunkan. Dia satu. Sedangkan besaran turunan adalah hasil dari perkawinan besaran pokok. Contohnya apa? Misal kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran turunan, Kak. Karena apa? Untuk mendapatkan kecepatan, kita memiliki rumus V sama dengan S per T. Nah, ya, di dalamnya ada apa? Ada jarak. Jarak itu termasuk dalam besaran pokok panjang. Kemudian per T. Di dalamnya ada waktu. Jadi ada dua perkawinan besaran pokok di dalam kecepatan, yaitu panjang dan waktu. Nah, secara matematis, besaran itu terbagi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar apa? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Kemudian besaran vektor apa? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contoh besaran skalar yang hanya memiliki nilai apa? Misal massa. Massa itu kan hanya memiliki nilai misal 50 kilogram. Jadi hanya skalar. Nah, besaran vektor apa? Contohnya kecepatan. Kecepatan yang di kecepatan sebuah sepeda motor adalah 20 kilometer per jam. Nah, 20 kilometer per jam itu tentu tidak hanya berupa nilai, tapi dia juga ada arah. Ke mana arahnya? Ke kiri kah atau ke kanan? Ke utara kah atau ke selatan? Jadi
Ada besaran-besaran yang, dia hanya berupa skalar aja, kemudian ada juga besaran yang dia berwujud vektor. Nah, ini ya, ini yang Ibu katakan tadi, 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Yang di sebelah kiri ini adalah nama besarannya, yang di sebelah kanan adalah satuannya, juga dalam SI. Apa-apa aja besaran pokoknya? Nah, ini dia. Massa, panjang, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya ya. Nah, ini satuannya massa, satuannya kilogram, disingkat dia dengan kg. Kemudian panjang, satuannya meter. Kemudian waktu, satuannya second. Arus listrik, ampere, disingkat dengan A. Suhu, Kelvin. Jumlah zat, mol. Dan intensitas cahaya adalah kandela. Itu semua yang diatur dalam sistem internasional untuk besaran pokok. Nah, kemudian dalam setiap besaran kan ada satuan ya. Nilai untuk besaran-besaran itu kita sajikan dalam sistem matrik, dalam sistem internasional. Nah, sistem matrik itu seperti apa? Sistem matrik itu adalah faktor-faktor pengali. Jadi nilai dari besaran-besaran itu berupa faktor ya, berupa faktor pengali. Misal 10 pangkat 18. Nah, 10 pangkat 18 ini dia dalam awalannya kita katakan eksa, simbolnya E, ya. Simbolnya E, kalau kita katakan misal E gram. Nah, kalau sudah E gram berarti di dalamnya ada 10 pangkat 18. Misal kita katakan 5 E gram, berarti ada 5 kali 10 pangkat 18. Nah, di situ ada yang familiar biasa kita dengar apa? Biasa mega udah pernah ya, giga juga udah, kemudian apa? Kilo juga udah selalu, hekto juga udah sering, deka udah sering, desi, senti, mili, sampai kalau yang terkecil itu yang familiar biasa kita gunakan apa? Mikro ya, mikro. Kemudian di bawahnya ada lagi nano, piko, atau ya. Nah, itu dia untuk yang dinamakan sistem matrik. Jadi jangan bingung dengan awalan-awalan yang biasa dipergunakan untuk setiap soal-soal. Nah, ini dia definisi standar besaran pokok ya. Jadi untuk 3 besaran pokok ini, panjang, massa, waktu. Ini semua ada sejarahnya. Jadi enggak lantas disebut-sebut aja, dipakai-pakai aja, dilekatkan aja, tapi tanpa suatu acuan yang jelas. Ini standarnya jelas. Panjang satuannya itu adalah meter dalam SI ya. 1 meter adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 299.792.458 second. Nah, itu telah melalui tahap uji platinum iridium untuk menentukan 1 meter itu nilainya berapa. Nah, kemudian 1 kilogram itu adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm. Nah, itu untuk massa. Kemudian waktu itu gimana? Nah, 1 second adalah 9.192.631.770 kali periode atau getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium 133 dalam antara 2 tingkat energi yang terdapat pada dasar. Nah, seperti itu ya. Itu untuk definisi standar dari besaran pokok. Nah, kalau besaran turunan itu seperti apa? Contohnya apa? Seperti yang Ibu katakan tadi di awal, contohnya kecepatan. Nah, kecepatan ini satuannya kan meter per second. Di dalamnya berarti ada apa? Ada 2 besaran pokok, yaitu yang pertama panjang, yang satuannya meter. Kemudian yang kedua
waktu, satuannya adalah second. Nah, kemudian apa lagi? Percepatan. Percepatan juga termasuk dalam besaran turunan. Kemudian apa lagi? Gaya. Nah, karena apa? Untuk mendapatkan gaya, kita perlu dua turunan yang tergabung di dalamnya. F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak tergantung pada satuan yang digunakan. Nah, untuk massa, simbol dimensinya adalah M. Panjang, simbol dimensinya L. Asal katanya apa? Length. Kemudian waktu, simbol dimensinya T. Asal katanya time. Arus listrik, simbol dimensinya I. Suhu seperti ini, theta ya, jumlah zat N. Kemudian intensitas, simbol dimensinya adalah J. Jadi, seperti itu. Jadi suatu besaran itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Ya, seperti contoh ini. Perioda ayunan sederhana T dinyatakan dengan rumus berikut. Nah, ini kita sama-sama tahu ya, rumus perioda ayunan sederhana itu T sama dengan 2pi akar L per G ya, di mana 2pi itu adalah konstanta, L adalah panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Tunjukkan bahwa persamaan ini secara dimensi adalah benar. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan? Nah, seperti ini, dimensi perioda T. T ini kan perioda. Perioda itu adalah waktu. Berarti dimensi untuk T adalah T, time ya. Kemudian dimensi untuk panjang tali, L, adalah L juga. Kemudian dimensi untuk gravitasi adalah LT-2, karena gravitasi itu sama dengan percepatan. Rumus percepatan A sama dengan V per T. V adalah S per T, jadi dimensinya LT-2. Nah, ketika kita buat ke rumus, T sama dengan akar. Nah, L ini tetap 2pi karena dia konstanta, maka dia tidak ada dimensi ya. L per dimensi dari gravitasi LT-2. Coret-coret, kemudian akar dengan min 2 itu juga habis, sehingga hasil akhirnya T sama dengan T. Berarti persamaan ini secara dimensional adalah benar. Ya. Nah, itu garis besar untuk besaran, dimensi, dan satuan. Ya, sekarang ini Ibu berikan satu paparan file PDF lagi tentang besaran, dimensi, dan satuan. Ya, sama juga seperti yang sudah Ibu paparkan di PowerPoint yang tadi, ya. Seperti apa? Jadi, ini ada contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti apa? Nah, ini misal. Berapakah nilai ekivalen dari 90 km per jam dalam meter per second dan dalam mil per jam? Nah, yang ditanya, untuk mengerjakan soal fisika, biasakan terlebih dahulu buat diketahuinya apa. Kemudian yang ditanya apa, kemudian ketik jawab. Jadi berurut, itu sudah baku ya. Kalau untuk fisika, cara menjawab soalnya seperti itu. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah 90 km per jam. Nah, kemudian jadikan 90 km per jam ini ke dalam apa? Yang pertama meter per second, yang kedua mil per jam. Nah, untuk meter per second, nah 90 km per jam dikali. Nah, meter per second ya. Meter per second. Berarti dikali 1 kilometer adalah 1000 meter. 1 jam adalah 60 detik ya. Berarti 90 km per jam dikali 1000 per
Nah, ini langsung 1000 per 3.600 karena 1 jam adalah 3.600 detik. Nah, dikali ya. Di sini satu-satu dia, satu-satu dari besar ke kecil. Kemudian dikali 90 kali 1000 dibagi 60 kali 60 dibagi 3.600. Hasilnya adalah 25 meter per second. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, 90 kilometer per jam dijadikan dalam mil per jam berapa? Nah, kilometer kilometer ke mil berarti dibagi berapa? Dibagi ini kan jamnya tetap 90 kilometer per jam diubah mil per jam. Jamnya tetap untuk waktu. Kemudian yang berubah kan hanya dari kilometer ke mil. Nah, berapa dari kilometer ke mil dibagi berapa? 1,61 kilometer. Nah, ya dibagi 1,61 kilometer sehingga dia menjadi apa? 90 dibagi 1,61 hasilnya apa? 55,9 mil per jam. Nah, itu untuk mengubah ya, mengubah ekivalensi dari satuan yang kita ketahui ke yang lain. Nah, kemudian ini ada contoh latihan, berapakah 65 mil per jam dinyatakan dalam meter per second? Caranya gimana? Nah, 65 mil berapa meter? Nah, itu dulu kita ubah. 65 mil berapa meter? 1 mil adalah 1,61 kilometer. Berarti kalau diubah ke meter, kilometer ke meter berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ada 3. Berarti 1610 meter. Ya, 65 dikali 1610 meter dibagi. Nah, dibagi 1 jam berapa detik? Berarti dibagi 3.600 ya. Nah, seperti itu. Jadi dapatnya adalah 29,1 meter per second. Itu ya. Nah, di sini di file PDF yang ini Ibu mau setelah dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan di file ini juga ada ya, 1 mil itu adalah 1,61 kilometer. Nah, bisa dibaca kembali. Jadi di sini di halaman berapa ini? Di halaman Ibu tidak ada halaman ini, kira-kira 5 halaman terakhir ya. 5 halaman terakhir itu ada di soal ya, untuk mulai soal. Nah, Ibu mau sudah Ibu buat di sini. Kerjakan soal nomor 1 sampai 24 ya. Kerjakan soal nomor 1 sampai 24. Kumpulkan minggu depan saat masuk kuliah. Bagi mahasiswa yang NIM ujungnya genap, jawab soal genap. Bagi mahasiswa yang NIM ujung ganjil, jawab soal bernomor ganjil. Nah, ini Ibu mau kalian menjawab soal 1 sampai 24 itu batas waktunya sampai Rabu depan. Jadwal kita masuk itu 10.30, berarti Ibu kasih batas waktunya itu sampai 10.30 Rabu depan. Tapi Ibu tidak menyarankan kalian mengumpulkannya itu di limit yang terakhir. Karena apa? Kita nggak tahu sistem mekanisme e-learning ini ke depan seperti apa ya. Ibu mengarahkan kalian mengumpulkan tugasnya di e-learning. Di e-learning ada Ibu buat form untuk kumpul tugas. Jadi tugasnya bisa ditulis pakai tangan ya, ditulis kemudian di-scan, hasil scan-nya itu disatukan dalam bentuk PDF kemudian dikirimkan melalui media e-learning ya. Bisa juga tugas itu diketik kemudian di PDF-kan, PDF-nya itu juga dikirimkan ke e-learning. Jadi banyak cara untuk mengumpulkan tugas. Yang penting
tugasnya adalah tugas sendiri, bukan tugas berkelompok atau plagiat punya kawan. Nah, coba lihat ada itu ya, Ibu akan berikan item tugas itu, masa tugasnya adalah 1 minggu dimulai dari, sekarang, ya. File ini dua-dua Ibu share ke e-learning, bisa di-download. Rekaman perkuliahan kita ini juga Ibu share melalui media YouTube ke, e-learning. Nah, jadi untuk, YouTube-nya, Ibu arahkan kalian untuk, like, kemudian komen, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, baik, sampai di sini, perkuliahan kita pada hari ini. Tatap mukanya Ibu berikan link YouTube, kerjakan tugas yang sudah Ibu, share di, rekaman ini dan di, media filenya itu ada di media e-learning ya. Yang tidak paham bisa hubungi Ibu kembali. Jangan lupa tekan absen ya untuk perkuliahan kita pada hari ini 14 Oktober 2020. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.